seorang kepala cabang BRI, Ilham Pradipta, diculik lalu dibunuh secara kejam. Awalnya, semua mata tertuju pada para eksekutor lapangan. Namun publik dikejutkan saat polisi mengumumkan dalang utama, sosok yang selama ini dikenal baik, dermawan, bahkan sempat membantu banyak orang. Siapa sebenarnya dalang di balik pembunuhan berencana ini? Simak ceritanya sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe. Tekan tombol like untuk dukung channel ini, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Kalau sudah, silahkan duduk yang nyaman karena ceritanya akan segera dimulai. Pagi itu suasana kantor BRI cabang Cempaka Putih tampak seperti biasa. Para pegawai sudah mulai sibuk dengan rutinitas mereka, melayani nasabah yang datang silih berganti. Di ruang kerjanya, Ilham Pradipta duduk dengan tenang, memeriksa berkas-berkas yang menumpuk di atas meja. Usianya masih tergolong muda untuk jabatan kepala cabang, namun dedikasinya membuat ia dipercaya memimpin cabang yang cukup besar. Ilham dikenal sebagai atasan yang tegas tetapi ramah. Ia tidak segan menegur bawahannya jika ada kesalahan, namun ia selalu melakukannya dengan cara yang membangun. Banyak pegawai merasa nyaman bekerja di bawah kepemimpinannya. Bagi mereka, Ilham bukan hanya seorang pimpinan, melainkan juga sosok panutan. Siang itu, selepas jam makan, Ilham sempat berbincang dengan beberapa staf. Mereka membicarakan rencana pelatihan internal yang akan diadakan minggu depan. Obrolan berlangsung santai diselinjai kenda, membuat suasana kerja terasa ringan. Tak seorang pun menyadari bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari terakhir Ilham bersama mereka. Menjelang sore, aktivitas di kantor mulai mereda. Nasabah semakin sedikit, beberapa karyawan sudah tampak membereskan meja kerja. Ilham berdiri, merapikan jasnya, lalu berpamitan kepada staf yang masih ada di ruangan. Ayat tipis, menandakan bahwa semua berjalan normal, seperti hari-hari sebelumnya. Ia berencana mampir sebentar ke supermarket dekat rumahnya sebelum pulang. Setelah turun dari kantor, Ilham berjalan menuju area parkir. Di tangan kirinya ia menenteng beberapa dokumen yang tidak sempat diselesaikan. Udara sore Jakarta terasa gerah, namun langkahnya tetap tenang. Ia sempat menoleh ke sekeliling, lalu menekan tombol alarm mobilnya. Saat hendak membuka pintu, dari kejauhan terlihat dua pria mendekat dengan gerakan tergesa. Ilham sempat terkejut, namun belum sempat bereaksi. Salah satu pria langsung menodongkan sesuatu ke arahnya. Suara tegas terdengar, menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Dengan kondisi kaget dan tidak siap, Ilham hanya bisa menuruti perintah. Sekejap kemudian mobil lain mendekat, dan ia digiring masuk. Situasi berlangsung cepat, membuat beberapa orang di area parkir tidak menyadari apa yang terjadi. Itu segera melaju meninggalkan lokasi. Ilham duduk di kursi belakang dengan tangan terikat, pandangannya kosong. Otaknya berusaha keras memahami apa yang baru saja menimpanya. Ia tidak mengerti mengapa dirinya menjadi sasaran. Selama ini ia tidak memiliki musuh pribadi. Hidupnya sederhana, hanya fokus pada pekerjaan dan keluarga. Di sisi lain, orang-orang yang berada di kantor mulai bertanya-tanya. Biasanya, Ilham akan menghubungi sekretarisnya jika ada urusan mendadak. Namun, sore itu tidak ada pesan atau telepon. Waktu terus berjalan hingga malam. Keluarga di rumah mulai gelisah. Istri Ilham mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi panggilannya tidak pernah diangkat. Menjelang tengah malam, kabar menghilangnya Ilham tersebar di kalangan pegawai. Grup WhatsApp kantor penuh dengan pertanyaan. Beberapa orang menduga mungkin ponselnya mati atau ia sedang sibuk. Namun, perasaan cemas tetap tidak bisa dihindari. Istri Ilham akhirnya menghubungi salah satu kolega dekatnya, berharap ada kabar. Sayangnya, tidak seorang pun tahu keberadaannya. Keesokan harinya, suasana kantor berubah muram. Pegawai masuk kerja dengan wajah tegang. Tidak ada yang bisa berkonsentrasi sepenuhnya. Berita tentang hilangnya sang kepala cabang mulai terdengar. Keluar. Beberapa media lokal bahkan sudah mencium adanya kejadian janggal. Polisi pun mulai dilibatkan setelah laporan resmi dibuat oleh keluarga di rumah. Anak-anak Ilham menunggu kepulangan ayahnya dengan penuh harap. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bagi mereka, ayah selalu pulang membawa senyum dan cerita tentang pekerjaannya. Hari itu berbeda. Kehilangan sosok yang biasanya memberi pelukan hangat membuat mereka bingung. Sang istri hanya bisa menahan tangis, berusaha terlihat tegar di depan anak-anak. Di sisi lain, polisi mulai melakukan langkah awal penyelidikan. Mereka memeriksa rekaman CCTV di area parkir supermarket tempat Ilham terakhir terlihat. Dari cuplikan yang diperoleh, terlihat jelas beberapa pria mencurigakan mendekatinya, lalu membawanya pergi dengan mobil. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa Ilham telah menjadi korban penculikan. Kabar tersebut segera menyebar luas. Media menyiarkan berita tentang hilangnya kepala cabang bank ternama di Jakarta. Publik mulai berspekulasi,
mengaitkannya dengan berbagai isu, mulai dari kasus internal perbankan hingga kemungkinan perampokan. Namun, belum ada yang bisa memastikan motif di balik peristiwa itu. Di kantor pusat BRI, suasana juga tidak kalah tegang. Pimpinan pusat menggelar rapat darurat, membicarakan langkah-langkah yang harus diambil. Mereka sadar, kasus ini bukan hanya menyangkut seorang pegawai, tapi juga menyangkut nama besar institusi. Perlindungan terhadap karyawan mulai menjadi perhatian serius. Hari semakin larut, dan jejak Ilham belum juga ditemukan. Sementara di luar sana, mobil yang membawanya terus melaju ke arah yang tidak diketahui. Di dalam mobil, Ilham berusaha tetap tenang, meski rasa takut terus menghantui. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, siapa orang-orang ini, dan apa yang mereka inginkan darinya? Tak ada jawaban. Yang ada hanyalah tatapan dingin para penculik dan suara mesin mobil yang terus menggeram di jalanan gelap. Malam itu menjadi awal dari tragedi besar yang akan mengguncang masyarakat luas. Sebuah kisah yang akan membuat banyak orang sulit mempercayai apa yang akan terungkap kemudian. Malam semakin pekat ketika mobil yang membawa Ilham terus melaju. Jalanan di Jakarta mulai lengang. Hanya sesekali kendaraan lain melintas. Ilham duduk di kursi belakang dengan tangan terikat erat. Di sampingnya ada seorang pria berbadan besar yang mengawasinya tanpa berkata sepatah kata pun. Sesekali pria itu menatapnya dengan dingin, membuat jantung Ilham berdegup semakin kencang. Suasana di dalam mobil terasa menekan. Bau asap rokok bercampur dengan aroma parfum murahan memenuhi kabin. Ilham mencoba mencari celah untuk berbicara, berharap ada penjelasan dari para penculik. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Kalian mau apa dari saya?" Tidak ada jawaban. Hanya tatapan penuh ancaman dari pria di sebelahnya. Sopir mobil menekan pedal gas lebih dalam. Jalanan yang mereka lalui mulai meninggalkan pusat kota. Lampu gedung semakin jarang terlihat, berganti dengan jalanan yang lebih sepi. Ilham menyadari mereka menuju keluar Jakarta. Ketakutan kian menyelimuti pikirannya. Ia tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk selamat. Beberapa puluh menit kemudian, mobil berhenti di sebuah tempat yang gelap dan sunyi dari kaca jendela. Ilham melihat area seperti gudang kosong. Penculik segera menggiringnya keluar. Kaki Ilham masih bisa bergerak, tetapi tangannya terikat sehingga ia tidak berdaya. Udara malam yang dingin menambah rasa mencekam. Di dalam gudang, Ilham dipaksa duduk di kursi kayu yang sudah disiapkan. Tali tambahan mengikat tubuhnya semakin kuat. Dua pria berdiri menjaga di pintu, sementara seorang lagi mengeluarkan ponsel dan melakukan panggilan. Dari nada bicaranya, jelas bahwa mereka sedang menunggu instruksi dari seseorang. Ilham mendengar samar-samar percakapan itu. Nama seorang pria disebut. Ia tidak mengenali nama tersebut, tetapi jelas orang itu adalah pihak yang memberi perintah. Rasa penasaran bercampur dengan kecemasan. Ia bertanya-tanya mengapa dirinya yang menjadi target. Waktu berjalan lambat. Di ruang gelap itu, Ilham hanya bisa menunggu. Setiap menit terasa begitu panjang. Sesekali ia mencoba berbicara dengan para penculik, menanyakan apa sebenarnya yang mereka inginkan. Salah satu penjaga akhirnya buka suara dengan nada kasar, "Diam saja. Kalau mau selamat, jangan banyak tanya." Kata-kata itu membuat Ilham semakin takut. Ia menyadari keselamatannya benar-benar berada di tangan orang-orang asing ini. Tidak ada jaminan mereka akan melepaskannya, meski ia menuruti semua perintah. Sementara itu, di rumah, istri Ilham semakin panik. Ia mencoba menghubungi ponsel suaminya berkali-kali, namun tetap tidak ada jawaban. Rasa khawatir berubah menjadi ketakutan nyata. Ia akhirnya mendatangi kantor polisi terdekat untuk melaporkan bahwa suaminya hilang sejak sore. Laporan itu langsung ditindaklanjuti. Polisi mulai mengumpulkan informasi dari keluarga dan rekan kerja. Di kantor cabang, para karyawan juga tidak bisa tidur malam itu. Mereka membicarakan kabar hilangnya sang kepala cabang di grup percakapan. Semua berharap Ilham hanya mengalami kendala teknis dan segera kembali. Namun, firasat buruk tidak bisa mereka singkirkan. Kembali ke gudang, Ilham mendengar suara kendaraan lain mendekat. Tak lama kemudian, seorang pria masuk dengan langkah mantap. Dari raut wajah dan cara bicara, jelas bahwa ia memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan penculik lainnya. Para penjaga segera memberi hormat kecil, tanda mereka menghormati orang. Itu, pria tersebut mendekati Ilham, lalu menatapnya tajam. "Kamu tahu kenapa ada di sini?" tanyanya. Ilham menggeleng lemah, masih berusaha terlihat tenang. "Saya tidak tahu." "Tolong jelaskan apa yang terjadi," jawabnya. Pria itu tersenyum tipis, lalu berbisik, "Ada orang yang sangat tidak senang denganmu. Kamu dianggap menghalangi urusan penting." Kalimat itu membuat Ilham semakin bingung. Ia mencoba mengingat, apakah ada keputusan yang pernah ia buat hingga menyinggung pihak tertentu. Dalam pekerjaannya,
Ia memang sering menolak permintaan yang tidak sesuai aturan. Namun, ia tidak pernah menyangka hal itu bisa berujung pada penculikan. Pria tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya berkata singkat kepada anak buahnya, "Jaga dia baik-baik. Tunggu perintah selanjutnya." Setelah itu, ia pergi meninggalkan gudang. Suara mesin mobil kembali terdengar menjauh. Malam itu terasa begitu panjang bagi Ilham. Ia duduk terikat tanpa tahu apa yang akan terjadi esok hari. Sesekali ia memejamkan mata, mencoba menguatkan diri dengan mengingat wajah istri dan anak-anaknya. Namun bayangan masa depan yang suram terus menghantui pikirannya. Di luar sana, polisi mulai menelusuri rekaman CCTV dari area parkir supermarket. Dari cuplikan yang diperoleh, terlihat jelas Ilham dibawa paksa oleh beberapa pria ke dalam mobil. Temuan itu segera menjadi petunjuk penting. Pihak berwajib langsung membentuk tim khusus untuk mencari jejak kendaraan yang digunakan para pelaku. Kabar hilangnya kepala cabang BRI pun mulai tersebar luas. Beberapa media nasional menyiarkan berita singkat bahwa seorang pejabat bank menghilang secara misterius. Masyarakat mulai berspekulasi, menebak-nebak apa yang terjadi. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa malam itu Ilham masih hidup, duduk terikat di sebuah gudang gelap, menunggu nasib yang sama sekali tidak ia duga. Keesokan paginya, suasana rumah keluarga Ilham benar-benar tegang. Istrinya Rina sejak subuh sudah mondar-mondir di ruang tamu. Ia mencoba menutupi kegelisahan di depan anak-anak, tetapi air mata yang sesekali jatuh membuat mereka ikut merasakan ketakutan. Rina tidak bisa tidur semalaman. Telepon genggam di genggamannya terus ia perhatikan, berharap ada kabar dari suaminya. Namun layar ponsel tetap sunyi. Sementara itu, di kantor cabang BRI Cempaka Putih, para pegawai mulai berdatangan dengan wajah muram. Mereka masih belum percaya bahwa pimpinan mereka hilang tanpa jejak. Biasanya, Ilham adalah orang pertama yang datang ke kantor. Ia selalu menyempatkan diri menyapa satpam, menyapa pegawai, bahkan menanyakan kabar mereka dengan ramah. Hari itu, kursi kerjanya kosong. Tidak ada senyuman yang biasa mereka lihat. Sekretaris Ilham mencoba menghubungi ponsel bosnya sekali lagi. Tetapi hasilnya sama. Ia lalu menerima panggilan dari Rina yang dengan suara bergetar menanyakan apakah ada kabar dari kantor. Semiohon bisa saling bertukar kekhawatiran. Kabar hilangnya. Ilham akhirnya sampai ke kantor pusat BRI. Situasi langsung dianggap darurat. Seorang pimpinan pusat menghubungi pihak kepolisian untuk menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani dengan serius. Kepala cabang bukanlah jabatan kecil. Hilangnya seorang pejabat bank di tengah kota adalah hal yang mencurigakan. Polisi mulai menyisir informasi dari berbagai sumber. CCTV supermarket di Pasar Rebo menjadi bukti awal yang penting. Dari rekaman terlihat jelas Ilham dibawa masuk ke dalam mobil oleh beberapa pria yang tidak dikenal. Wajah mereka sebagian tertutup masker. Rekaman itu menjadi dasar kuat bahwa ini bukan sekadar kasus orang hilang, melainkan penculikan terencana. Sementara itu, di gudang tempat Ilham disekap, suasana tidak kalah tegang. Ilham sudah semalaman duduk di kursi kayu dengan tangan dan kaki terikat. Rasa sakit mulai menjalar ke tubuhnya, tetapi ia berusaha menahan diri. Ia tahu, menunjukkan kelemahan hanya akan membuat para penculik semakin berani. Salah satu penjaga mendekatinya, membawa sebotol air. "Minum," katanya singkat. Ilham menatapnya sejenak, kemudian menerima botol itu dengan tangan gemetar. Air itu sedikit mengurangi dahaga, tapi tidak menenangkan pikirannya. Dalam keheningan itu, Ilham mencoba berbicara. "Kalian salah orang. Saya hanya bekerja sebagai kepala cabang bank. Tidak ada yang istimewa dari saya." Penjaga itu hanya terkekeh, lalu menjawab, "Justru karena kamu kepala cabang, maka kamu penting. Ada orang yang sangat tidak suka dengan caramu bekerja." Ucapan itu membuat Ilham semakin yakin bahwa penculikan ini ada hubungannya dengan pekerjaannya. Ia memang sering menolak pengajuan kredit yang dianggap tidak layak. Ia pernah menegur staf yang berusaha memuluskan proposal mencurigakan. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa sikap profesional itu akan menyeret nyawanya dalam bahaya. Di kantor cabang, karyawan sibuk memberikan keterangan kepada polisi. Beberapa di antara mereka menyebut bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Ilham terlihat tegas terhadap sejumlah nasabah besar yang mengajukan pinjaman. Ia bahkan sempat mengatakan kepada stafnya, "Lebih baik kehilangan nasabah daripada melanggar." Adrian. Kalimat itu kini kembali terngiang di telinga mereka. Polisi juga memeriksa kendaraan yang terekam CCTV. Dari pelacakan nomor plat, diketahui mobil itu adalah mobil sewaan dengan identitas penyewa yang masih ditelusuri. Tim lapangan segera dikerahkan untuk mencari keberadaan mobil tersebut. Di sisi lain, media mulai memberitakan hilangnya Ilham dengan judul yang mencuri perhatian publik. "Kepala cabang bank hilang misterius," tulis salah satu portal berita. Berita itu cepat menyebar di media sosial. Warganet mulai berkomentar,
Sebagian menunjukkan simpati. Sebagian lagi berspekulasi tentang kemungkinan motif. Rina, yang membaca berita itu di layar ponselnya, semakin hancur. Ia berusaha menyembunyikan informasi itu dari anak-anak. Terlalu dini untuk memberitahu mereka bahwa ayahnya menjadi korban penculikan. Namun, kabar itu sudah menyebar luas. Beberapa kerabat mulai berdatangan ke rumah, memberikan dukungan moral. Malam harinya, polisi memberikan kabar awal kepada keluarga. Mereka menjelaskan bahwa kasus ini diperlakukan sebagai penculikan dan semua tim dikerahkan untuk mencari jejak. Ilham, meski begitu, mereka tidak bisa menjanjikan hasil cepat. Rina hanya bisa menangis mendengar penjelasan itu. Sementara anak Kanania terus bertanya kapan ayah. Mereka pulang. Ilham sendiri di tempat persembunyian berusaha menenangkan diri. Ia menutup mata, mencoba mengingat setiap wajah yang pernah ia temui di kantor. Ia mencari petunjuk, siapa yang mungkin merasa dirugikan oleh keputusan-keputusannya. Tidak ada jawaban pasti, tetapi ia mulai menduga bahwa masalah ini lebih besar dari sekadar dendam pribadi. Di luar, suara kendaraan kembali terdengar. Seseorang datang membawa kabar untuk para penjaga. Suasana mendadak berubah serius. Ilham bisa merasakan dari wajah mereka bahwa perintah baru telah turun. Ia tidak tahu apa isi perintah itu, tetapi hatinya bergetar hebat. Malam itu ia menyadari satu hal. Hidupnya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Malam itu udara Jakarta terasa pengap. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di beberapa ruas jalan. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Ilham masih duduk terikat di kursi kayu. Tubuhnya lemah, namun pikirannya tetap berusaha mencari celah untuk bertahan. Lampu redup membuat ruangan itu semakin mencekam. 3 orang pria bergiliran menjaganya, berbicara dengan suara pelan, seolah ada sesuatu yang sengaja dirahasiakan. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka. Seorang pria berperawakan sedang, berpakaian rapi, masuk dengan langkah pasti. Wajahnya terlihat tenang, seakan-akan ia bukan orang asing di tempat itu. Para penjaga langsung menunduk memberi hormat. "Bos sudah datang," bisik salah satu dari mereka. Ilham menatap sosok itu dengan penuh tanda tanya. Ia merasa pernah melihatnya, tetapi tidak begitu yakin. Pria itu mendekat, lalu berdiri tepat di depannya. "Pak Ilham," ucapnya dengan nada datar, "akhirnya kita bertemu. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Ilham dengan suara serak. Pria itu tersenyum tipis. "Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Selama ini, keputusan Bapak di bank membuat banyak orang kesal. Bapak pikir bisa seenaknya menolak permintaan kami? Dunia tidak selalu berjalan dengan aturan. Pak Ilham, ada orang-orang yang merasa berhak mendapatkan keuntungan, dan Bapak menghalangi jalan mereka." Mendengar itu, Ilham mulai memahami. Jadi benar penculikan ini ada kaitannya dengan pekerjaannya. Namun, ia masih belum tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. "Kalau kalian ingin uang, ambil saja, tapi jangan libatkan nyawa. Saya punya keluarga," jawab Ilham dengan nada memohon. Pria itu justru tertawa pendek. "Masalahnya bukan hanya uang, ini tentang harga diri. Bapak telah mempermalukan orang yang tidak seharusnya Bapak permalukan. Dan saya diberi tugas untuk menyelesaikannya." Ucapan itu membuat Ilham terdiam. Ia sadar nyawanya benar-benar dalam bahaya. Waktu seakan berhenti, hingga pria itu memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 orang maju, menarik kursi Ilham ke tengah ruangan. Detik itu juga, tubuhnya diguyur rasa takut yang tidak bisa ia bendung lagi. Sementara itu, di rumah, Rina masih menunggu kabar. Telepon genggamnya tidak pernah lepas dari tangan. Beberapa kerabat mencoba menenangkannya, tetapi ia tetap diliputi kecemasan. Polisi memang sudah bergerak, namun hasilnya belum ada. Malam semakin larut, dan hatinya semakin tenggelam dalam doa. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Seorang warga menemukan sebuah mobil terparkir di dekat lahan kosong di kawasan Bekasi. Pintu mobil sedikit terbuka, dan ada bau aneh menyengat keluar. Warga yang curiga melapor ke polisi. Saat aparat datang dan membuka pintu, mereka menemukan jasad seorang pria tergeletak di dalamnya. Tubuhnya penuh luka, tangannya terikat, dan wajahnya penuh lebam. Identitas korban segera diperiksa. Tidak butuh waktu lama untuk memastikan bahwa jasad itu adalah Ilham, kepala cabang BRI Cempaka Putih yang selama 2 hari terakhir dicari-cari. Polisi langsung memasang garis kuning di sekitar lokasi. Sementara warga berkerumun dengan wajah penasaran sekaligus ngeri. Kabar kematian Ilham menyebar cepat. Media berlomba-lomba menurunkan berita dengan judul mencolok. "Kepala cabang bank ditemukan tak bernyawa," tulis salah satu portal. Foto lokasi kejadian tersebar di media sosial. Menambah kehebohan publik di Roma Duka, Rina jatuh pingsan setelah mendengar kabar itu. Anak-anaknya menangis keras.
tidak mengerti mengapa ayah mereka tidak akan pulang lagi. Kerabat berusaha menenangkan, tapi suasana penuh isak tangis tidak bisa dihindari. Polisi bergerak cepat. Mereka membawa jasad Ilham ke rumah sakit untuk autopsi. Hasil awal menunjukkan bahwa ia meninggal karena penyiksaan berat sebelum akhirnya ditinggalkan di dalam mobil. Luka-luka di tubuhnya membuktikan bahwa ia mengalami kekerasan fisik berkali-kali. Kepolisian kemudian menggelar konferensi pers. Kapolres menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berencana. Kami sudah mengantongi beberapa petunjuk. Tim khusus dibentuk untuk memburu para pelaku, katanya dengan tegas. Pernyataan itu sedikit memberi harapan kepada keluarga, meski rasa kehilangan tidak akan pernah tergantikan. Di balik layar, polisi sudah mencurigai bahwa dalang pembunuhan ini bukan sekadar kelompok kriminal biasa. Ada indikasi keterlibatan orang dalam atau pihak yang memiliki hubungan dekat dengan dunia perbankan. Motif kuat diduga terkait penolakan kredit dan aliran dana yang tidak transparan. Namun, nama-nama yang terlibat masih dirahasiakan. Malam itu, di Ramaduka, para tetangga dan sahabat mengenang sosok Ilham. Mereka sepakat bahwa almarhum adalah orang yang baik hati, suka membantu, dan sangat ramah. Sulit dipercaya orang sebaik dia punya musuh, kata seorang tetangga. Ucapan itu menggema di antara isak tangis keluarga, menambah rasa tidak percaya bahwa kematian Ilham begitu tragis. Namun, di balik semua duka itu, misteri besar mulai terbuka. Siapa sebenarnya pria yang datang ke gudang malam sebelum Ilham ditemukan? Mengapa orang itu terlihat begitu dihormati oleh para penculik? Jawaban atas pertanyaan itu menjadi kunci, dan polisi bertekad untuk segera mengungkap dalang di balik pembunuhan yang mengguncang publik ini. Sore itu, ruang rapat di markas kepolisian penuh dengan wajah serius. Peta kota terpampang di layar besar, dengan beberapa titik merah menandai lokasi penting. Kasus penculikan sekaligus pembunuhan kepala cabang BRI ini sudah menjadi perhatian. Tekanan datang dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, media, hingga pejabat tinggi. Ini bukan kasus biasa, ucap Kompol Satria, ketua tim penyidik, sambil menatap anak buahnya. Kita berhadapan dengan orang yang rapi, terorganisir, dan jelas punya pengaruh. Bukan preman jalanan. Beberapa detik hening, hanya terdengar suara kertas dibolak-balik. Seorang penyidik kemudian angkat bicara. Pak, hasil penyelidikan di lokasi mobil sudah keluar. Sidik jari di pintu mobil cocok dengan seseorang yang pernah masuk daftar tersangka kasus penipuan investasi beberapa tahun lalu. Namanya Reno. Nama itu langsung memicu diskusi. Reno dikenal sebagai pengusaha muda yang cukup populer di lingkungannya. Wajahnya sering terlihat di acara sosial. Ia dikenal ramah, suka berbagi, bahkan pernah mendirikan yayasan untuk membantu anak yatim. Masih mengenalnya sebagai orang baik. Namun, di balik citra dermawan itu, Reno ternyata menyimpan catatan kelam. Kompol Satria menghela napas panjang. Kalau benar Reno terlibat, ini akan sulit. Orang ini punya jaringan kuat. Kita harus berhati-hati. Malam itu, polisi mengintai sebuah rumah mewah di kawasan elit. Rumah bergaya modern itu berdiri megah dengan pagar tinggi. Dari kejauhan, Reno terlihat keluar masuk dengan wajah santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa tamu datang. Sebagian besar orang berpengaruh di bidang bisnis. Tidak ada yang curiga bahwa pria itu kini masuk radar polisi sebagai dalang pembunuhan. Sementara itu, di Ramaduka, Rina masih tenggelam dalam kesedihan. Malam kedua setelah kepergian suaminya, ia belum bisa tidur. Air mata terus mengalir. Mengingat kembali detik-detik terakhir sebelum Ilham menghilang. Ia menatap foto keluarga yang terpajang di dinding. Berbisik lirih, Mas, kenapa harus seperti ini? Apa salahmu sampai tega mereka memperlakukanmu begitu? Besok paginya, berita heboh muncul di media daring. Nama Reno mulai disebut-sebut, meskipun belum secara resmi diumumkan polisi. Wartawan menggali rekam jejaknya, menampilkan sisi kontras antara kebaikan yang selama ini ditunjukkan dengan dugaan keterlibatannya dalam dunia gelap. Sulit dipercaya, orang seperti Reno bisa terlibat kasus pembunuhan. Komentar salah satu warga dalam wawancara televisi. Dia sering bantu warga sekitar, bahkan bangun musola di kampung ini. Kalau benar dia dalangnya, berarti kita selama ini ditipu habis-habisan. Polisi semakin yakin mereka berada di jalur yang tepat. Dari hasil pelacakan, diketahui bahwa sebelum menghilang, Ilham sempat menolak permohonan kredit bernilai fantastis dari sebuah perusahaan yang dikendalikan Reno. Penolakan itu menjadi titik awal konflik. Reno merasa harga dirinya diinjak, apalagi penolakan itu terjadi di hadapan beberapa kolega bisnisnya. Namun, yang membuat kasus ini semakin rumit adalah cara Reno menyembunyikan jejak. Ia tidak pernah berhubungan langsung dengan eksekutor lapangan.
Semua komunikasi dilakukan lewat orang kepercayaan. Polisi harus bekerja ekstra untuk mengumpulkan bukti agar bisa menjeratnya secara hukum. Pada malam ketiga setelah jasad Ilham ditemukan, sebuah langkah besar diambil. Tim khusus bergerak membuntuti salah satu orang dekat Reno, bernama Yanto. Lelaki itu dikenal sebagai tangan kanan yang mengurus urusan kotor. Dari pengintaian, Yanto terlihat menemui seseorang di sebuah cave case. Percakapan mereka tidak terdengar jelas, tetapi ekspresi gelisah Yanto mencuri perhatian. Setelah pertemuan itu, polisi diam-diam mengikuti Yanto hingga ke sebuah ruko kosong. Dari dalam mobil, tim mendengar suara samar melalui alat penyadap. Bos bilang jangan sampai nama dia terbawa. Kalau sampai bocor, kita semua habis, kata Yanto dengan nada tegas. Kalimat itu cukup untuk memperkuat dugaan. Nama bos yang dimaksud hampir pasti mengarah pada Reno. Namun, polisi tahu mereka belum bisa gegabah. Bukti harus kuat agar jeratan hukum tidak bisa lepas begitu saja. Sementara di balik semua itu, Reno tetap menjalani hidupnya dengan wajah ramah. Di depan publik, ia masih menebar senyum, masih memberi donasi, bahkan menghadiri acara amal. Namun, sorot matanya sesekali menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Kabar kematian Ilham semakin hari semakin ramai dibicarakan. Masyarakat mulai menekan pihak berwajib untuk segera menangkap dalangnya. Jangan sampai kasus ini menguap begitu saja. Kalau orang kaya bisa lolos, hukum kita makin rusak. Tulis seorang pengguna media sosial yang mendapat ribuan dukungan di kantor polisi. Kompol Satria menatap papan besar berisi foto-foto dan catatan kasus. Garis merah menghubungkan wajah Reno dengan para pelaku di lapangan. Kita sudah masuk ke jantung permainan, katanya pada timnya. Tapi ingat, semakin dekat kita, semakin besar risiko. Reno bukan orang sembarangan. Dia bisa beli waktu, beli pengaruh, bahkan mungkin beli keadilan. Kita harus lebih cerdas darinya. Malam itu, di sebuah ruangan mewah, Reno duduk santai sambil menyeruput kopi. Di hadapannya, beberapa anak buah melapor tentang pergerakan polisi. Wahanya tenang, biarkan mereka bergerak. Polisi hanya bisa menebak. Selama tidak ada bukti langsung, saya tetap orang baik di mata semua orang, ujarnya sambil tersenyum dingin. Di titik inilah permainan sesungguhnya baru dimulai. Reno tidak hanya berhadapan dengan polisi, tetapi juga dengan opini publik yang mulai berbalik arah. Dan di balik senyum ramahnya, ada sisi gelap yang semakin sulit ia sembunyikan. Malam itu udara terasa pengap di markas besar kepolisian. Tim khusus duduk melingkar di ruangan penuh peta dan berkas tebal. Semua mata tertuju pada Kompol Satria yang berdiri sambil memegang spidol. Di papan tulis, nama Reno kini dilingkari. Merah. Semua jalur investigasi mengarah kepadanya. Kita sudah punya cukup bukti pendukung, kata Satria dengan suara tegas. Transaksi keuangan yang mencurigakan, hubungan bisnis yang ditolak Ilham, hingga komunikasi anak buahnya yang kita rekam. Semua ini menguatkan dugaan bahwa Reno adalah otak di balik pembunuhan. Namun, masalah utama tetap sama. Tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Reno dengan eksekusi di lapangan. Semua perintah disampaikan lewat tangan kanan. Polisi harus mencari celah, momen ketika Reno lengah. Sementara itu, di luar sana, berita tentang Reno semakin memanas. Media sosial dipenuhi perdebatan. Sebagian orang masih membela citra baiknya, menganggap tuduhan itu fitnah. Tetapi semakin banyak juga yang mulai curiga kalau dia benar-benar bersih. Kenapa namanya selalu disebut dalam kasus besar? Komentar seorang warganet di rumah mewahnya, Reno sedang mengadakan jamuan makan malam dengan sejumlah kolega bisnis. Tawa dan suara gelas beradu terdengar riang. Tidak ada tanda bahwa ia sedang dalam tekanan. Tetapi begitu para tamu pulang, wajah Reno berubah. Ia masuk ke ruang kerjanya yang dipenuhi rak buku. Lalu memanggil Yanto. Kita semakin diawasi, ujar Reno sambil menyalakan rokok. Asap tipis melayang ke udara. Pastikan semua orang tutup mulut. Jangan sampai ada yang tergoda bicara. Kalau ada yang coba berkhianat, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Yanto mengangguk, wajahnya serius. Siap bos. Keesokan paginya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Salah satu orang yang diduga ikut dalam penculikan ditemukan tewas di sungai, dengan luka parah di kepala. Polisi menduga itu bukan kecelakaan, melainkan eksekusi untuk menghapus jejak. Satria mencatat peristiwa itu sebagai tanda jelas bahwa Reno mulai panik. Dia sedang membersihkan barisan, ujar Satria dalam rapat mendadak. Ini berarti kita makin dekat. Sementara itu, Rina dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Meski masih dalam duka, ia berusaha kuat. Di ruangan penyidik, ia bercerita tentang sikap Ilham beberapa hari sebelum menghilang. Suami saya sempat bilang ada pengusaha yang memaksa pinjaman besar. Dia menolak karena dokumen tidak beres. Tapi orang itu marah,
bahkan sempat mengancam. Saya tidak tahu pasti siapa, tapi seingat saya namanya Reno. Keterangan itu semakin menguatkan dugaan. Namun, di sisi lain, polisi tahu Reno tidak mudah disentuh. Pria itu punya jaringan luas, termasuk kenalan di lingkaran pejabat dan aparat hari itu juga. Satria memutuskan untuk menyiapkan operasi penyamaran. Beberapa anggota tim ditugaskan mendekati lingkaran bisnis Reno, berpura-pura sebagai investor. Rencana itu berisiko tinggi, tetapi hanya dengan cara itu mereka bisa mendapatkan bukti transaksi ilegal yang menghubungkan Reno dengan aksi kriminalnya di sebuah kafe mewah. Salah satu anggota penyamar berhasil bertemu langsung dengan Yanto. Percakapan mereka direkam diam-diam. Yanto, yang tidak menyadari jebakan, mulai membuka sedikit informasi tentang bisnis klub Reno, terutama aliran dana yang digunakan untuk mengamankan urusan. Namun, ketika laporan itu sampai ke Satria, kabar buruk muncul. Ada kebocoran informasi dari dalam kepolisian sendiri. Rencana operasi yang baru saja disusun rupanya sudah terdengar sampai ke telinga Reno. Malam itu, Reno memanggil seluruh orang kepercayaannya ke rumah. Polisi sudah mulai menyamar. Jangan ada yang lengah. Kalau ada orang baru yang terlalu banyak bertanya, singkirkan segera. Katanya dengan tatapan dingin. Situasi makin berbahaya. Polisi berpacu dengan waktu, sementara Reno semakin kejam, menyingkirkan siapa saja yang berpotensi membocorkan rahasia di rumahnya. Rina mendapat pesan ancaman lewat nomor tak dikenal. Berhenti bicara atau anakmu jadi korban berikutnya. Tangannya gemetar membaca pesan itu. Ia langsung menghubungi penyidik. Menangis ketakutan, polisi kemudian menempatkan pengamanan khusus untuk keluarga Ilham. Tekanan dari publik semakin tinggi, media menulis headline besar, dalang pembunuhan Kacabri diduga sosok terkenal. Namun nama Reno belum diumumkan secara resmi. Kompol Satria menatap berkas di mejanya. Ia tahu, pertarungan ini sudah bukan sekadar mencari keadilan untuk Ilham, tetapi juga pertaruhan besar melawan jaringan yang berusaha menguasai hukum dengan uang dan pengaruh. Kalau kita gagal kali ini, gumamnya lirih, maka kebenaran akan selamanya dikubur. Di sisi lain, Reno duduk di ruang kerja sambil menatap layar televisi yang menayangkan berita kasus itu. Senyumnya tipis, penuh tantangan. Mereka pikir bisa menjatuhkan aku. Mereka lupa, aku selalu selangkah di depan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Reno menghubungi seseorang yang lebih berbahaya. Seorang tokoh besar yang namanya tidak pernah disebut di publik, tetapi punya kendali dalam banyak urusan gelap di negeri ini. Waktunya kita bergerak lebih cepat, kata Reno di ujung telepon. Kalau tidak, semua bisa hancur. Pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Suasana di ruang operasi kepolisian semakin tegang. Kompol Satria berjalan mondar-mondir sambil menggenggam ponsel. Ia baru saja menerima laporan bahwa salah satu anggota penyamaran hampir terbongkar. Identitasnya sudah mulai dicurigai oleh Yanto. Kalau sampai dia tertangkap, habis semua upaya kita, kata Satria dengan wajah serius. Tim penyidik segera menyiapkan langkah darurat. Mereka berusaha menjaga komunikasi dengan agen di lapangan, memastikan keselamatannya. Namun, jaringan Reno bergerak cepat. Beberapa pria berbadan tegap mendatangi kafe tempat pertemuan, mengawasi gerak-gerik setiap orang. Agen penyamaran itu merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di saat genting itu, ia mendapat pesan singkat dari Satria. Keluar sekarang, jangan balik ke tempat yang sama. Agen tersebut pura-pura menerima telepon penting, lalu meninggalkan meja dengan langkah tenang. Begitu keluar kafe, ia langsung menuju keramaian, mencoba menghilang dari pengawasan. Meski berhasil lolos, peristiwa itu menjadi bukti bahwa Reno benar-benar waspada. Sementara itu, Reno tidak tinggal diam. Ia memanggil Yanto ke rumahnya pada tengah malam. Aku tidak suka ada orang asing yang terlalu berani mendekat. Karito, siapa dia sebenarnya? Kalau terbukti agen polisi, habisi. Yanto hanya mengangguk. Ia tahu perintah itu tidak bisa ditawar. Di sisi lain, keluarga Ilham semakin tertekan. Rina merasa diawasi. Setiap kali keluar rumah, ada motor yang berhenti. Tidak jauh darinya. Malam hari, suara langkah orang asing terdengar di depan pagar. Ia melapor ke polisi. Tapi rasa takut tetap menghantuinya. Kenapa mereka masih mengejar kami? Tanya Rina sambil menahan tangis kepada Satria. Karena suamimu terlalu berani menolak mereka. Jawab Satria. Tapi percayalah, kami akan lindungi kamu dan anakmu. Di tengah tekanan itu, muncul kabar baru yang mengguncang penyidikan. Seorang mantan staf Reno mendatangi polisi secara diam-diam. Ia membawa sebuah flash disk berisi rekaman percakapan. Dalam rekaman terdengar suara Reno yang memerintahkan penculikan Ilham. Meski tanpa menyebut detail nama, ini suara bos saya. Dia memerintahkan untuk membuat Ilham kapok.
Tapi saya tidak sanggup ikut lebih jauh, ujar staf itu dengan wajah pucat. Satria merasa inilah titik terang yang ditunggu. Namun, masalahnya rekaman itu belum cukup kuat untuk dijadikan bukti tunggal di pengadilan. Polisi harus menangkap Reno dengan barang bukti nyata, bukan hanya suara. Sementara polisi sibuk menyiapkan strategi, Reno membuat langkah yang lebih mengejutkan. Ia menggelar konferensi pers. Di hadapan wartawan, Reno tampil rapi dengan jas mahal. Ia bicara dengan penuh keyakinan. Saya mendengar nama saya dikaitkan dengan kasus yang menyedihkan ini. Saya ingin menegaskan, saya sama sekali tidak terlibat. Saya justru bersimpati pada keluarga korban. Tuduhan ini hanyalah fitnah untuk menjatuhkan reputasi saya sebagai pengusaha. Ucapan itu membuat publik bingung. Sebagian orang percaya pada sikap tenangnya. Sebagian lain semakin curiga karena terlalu defensif. Media sosial kembali ramai. Ada yang menulis, orang bersalah tidak akan berani tampil seterang itu. Tapi ada juga yang menanggapi justru itu kara. Klasik menutupi kejahatan. Bagi polisi, langkah Reno adalah tamparan. Mereka tahu pria itu sedang memainkan opini publik. Kalau tidak segera ada bukti konkret, kasus ini bisa menguap begitu saja. Malam itu, Satria duduk sendirian di ruangannya. Ia membuka berkas foto-foto tempat kejadian perkara, bukti transaksi keuangan, dan rekaman yang baru ia terima. Semua puzzle hampir lengkap. Hanya kurang satu bagian. Bukti yang langsung menghubungkan Reno dengan aksi eksekusi. Sementara itu, Reno semakin yakin dirinya aman. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar televisi yang menayangkan liputan konferensi persnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Lihat Sat, aku selalu selangkah di depanmu. Gumamnya pelan, seolah berbicara langsung kepada polisi yang tengah mengejarnya. Namun, Reno tidak sadar satu hal. Orang-orang terdekatnya mulai goyah. Yanto Yang, selama ini setia, merasa lelah menutupi jejak. Ia mulai takut akan nasibnya sendiri jika Reno terus membuang orang satu persatu. Diam-diam, ia menyimpan catatan tentang semua perintah bosnya, seolah menyiapkan jalan keluar jika suatu waktu keadaan berbalik. Ketegangan semakin memuncak ketika laporan intelijen masuk ke meja Satria. Reno dikabarkan akan mengadakan pertemuan rahasia dengan seorang tokoh besar di sebuah villa di pinggir kota. Pertemuan itu diakini akan membicarakan strategi menyingkirkan semua saksi. Ini kesempatan kita, kata Satria dengan suara berat. Kalau kita bisa menangkap mereka di sana, permainan akan berakhir. Namun, operasi itu penuh risiko. Polisi tidak tahu pasti siapa saja yang akan hadir. Bisa saja pertemuan itu dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Di satu sisi, Satria melihat ini sebagai peluang emas. Di sisi lain, ia sadar satu langkah salah bisa mengorbankan nyawa anggotanya. Dan malam itu, kota kecil tempat villa itu berada tampak tenang. Namun di balik ketenangan, dua kekuatan sedang bersiap. Polisi dan operasi rahasia mereka. Dan Reno dengan rencana besar yang bisa mengubah arah permainan. Pertarungan yang sebenarnya tinggal menunggu waktu. Hujan turun deras malam itu, membuat jalan menuju villa terasa licin dan sepi. Mobil hitam tanpa tanda polisi berhenti di tepi hutan kecil. Di dalamnya, Kompol Satria memberi arahan terakhir kepada tim. Semua wajah tampak tegang. Mereka tahu operasi ini berisiko tinggi, tapi juga bisa menjadi kesempatan emas untuk menangkap Reno dengan bukti nyata. Kita tidak bisa gagal, ucap Satria dengan suara tegas. Begitu Reno tiba, kita tunggu transaksi atau perintahnya keluar. Jangan bertindak sebelum ada bukti kuat. Setelah itu, kita sikat. Tim hanya mengangguk. Senjata api dicek satu persatu. Rompi anti peluru sudah terpasang. Semua bergerak dengan disiplin tinggi dari keyohan. Lampu kendaraan mulai terlihat mendaki jalan setapak menuju villa. 3 mobil mewah berhenti di halaman. Dari salah satunya, turun Reno mengenakan jas gelap meski cuaca basah. Ia berjalan dengan payung besar yang dibawa ajudannya. Terlihat sangat percaya diri. Di ruang utama villa, meja panjang sudah dipenuhi orang. Ada beberapa wajah yang dikenal polisi sebagai pengusaha bermasalah. Ada juga preman yang sering terlibat dalam kasus kriminal. Reno duduk di kursi paling ujung. Seolah pemimpin rapat itu, Satria dan timnya mengintai dari perbukitan tak jauh dari villa. Alat perekam jarak jauh dipasang untuk menangkap percakapan. Hanya suara samar yang terdengar, bercampur suara hujan. Mereka menunggu, berusaha menemukan kalimat yang bisa menjatuhkan Reno. Ilham sudah tidak ada. Sekarang, kita harus pastikan tidak ada yang berani buka mulut. Semua saksi harus dibereskan. Terdengar suara Reno cukup jelas. Kalimat itu membuat Satria langsung memberi kode pada tim. Rekaman tersebut adalah bukti langsung yang selama ini dicari. Namun, sebelum sempat bergerak, salah satu penjaga villa melihat bayangan di pepohonan. Ia berteriak keras,
lalu melepaskan tembakan peringatan. Suasana kacau seketika. Polisi! Mereka ada di luar. Reno berdiri dengan wajah marah. Bersihkan tempat ini! Jangan biarkan satupun keluar hidup-hidup! Baku tembak pun pecah. Tim polisi berusaha menekan dari arah depan, sementara sebagian anggota menyusup lewat pintu belakang. Peluru berdesingan di antara hujan deras. Suasana hening pegunungan berubah menjadi medan perang kecil. Satria memimpin langsung di barisan depan. Ia berlari mendekat, berlindung di balik tembok batu. Teriakan terdengar dari dalam villa. Beberapa pria Reno roboh terkena tembakan. Namun, sebagian lain melawan dengan brutal. Di tengah kekacauan, Reno berusaha kabur lewat pintu samping yang sudah disiapkan untuk darurat. Yanto, yang selalu setia di sisinya, justru berhenti sejenak. Ia menatap Reno dengan ragu. Bos, sampai kapan? Kita harus begini, katanya sambil terengah. Diam, ikut aku, atau kau yang berikutnya mati, bentak Reno. Namun Yanto justru berbalik arah, lari menuju hutan. Ia memilih meninggalkan Reno. Keputusan itu tanpa disadari menjadi kunci penting bagi polisi. Karena Yanto membawa rahasia besar yang bisa membongkar semuanya. Di sisi lain villa, Satria berhasil menerobos masuk. Ia melihat Reno berusaha naik ke mobil hitam yang sudah menunggu dengan mesin menyala. Reno, berhenti! Teriak Satria sambil mengarahkan senjata. Tapi Reno tidak peduli. Ia mendorong ajudannya ke depan untuk menghalangi tembakan. Mobil melaju kencang menembus hujan. Polisi melepaskan tembakan ke ban. Namun kendaraan itu berhasil melarikan diri ke jalan pegunungan yang gelap. Meski Reno lolos, operasi itu tidak sepenuhnya gagal. Polisi berhasil menangkap beberapa orang penting dari lingkaran dalamnya, serta mengamankan laptop dan dokumen yang ditinggalkan di meja rapat. Di dalamnya ada catatan transaksi mencurigakan yang bisa menghubungkan Reno dengan sejumlah kasus kriminal, termasuk penculikan Ilham. Satria duduk di kursi ruang tamu villa, kelelahan. Nafasnya terengah. Baju basah oleh hujan bercampur lumpur. Namun matanya tetap menatap laptop yang baru saja diamankan. Ini belum selesai, katanya dengan suara pelan tapi penuh keyakinan. Dia boleh lolos malam ini, tapi waktunya sudah hampir habis. Sementara itu di Tempot Lane, Reno duduk di kursi belakang mobilnya yang melaju kencang. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh amarah. Bangsat, mereka pikir bisa menangkapku. Tidak akan semudah itu. Selama aku punya uang, aku tetap berkuasa, gumamnya dengan nada penuh kebencian. Namun Reno tidak sadar, lingkarannya semakin rapuh. Beberapa anak buahnya tewas, sebagian lain ditangkap, dan yang paling berbahaya, Yanto kini menghilang dengan membawa catatan yang bisa menjatuhkannya kapan saja. Malam itu menandai titik balik. Polisi kini memiliki bukti nyata. Reno mulai terpojok, dan kebenaran perlahan-lahan mendekat. Perburuan belum selesai, tapi kali ini peta permainan mulai berubah. Pagi itu kota masih basah setelah semalaman diguyur hujan. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, Yanto duduk gelisah. Tangannya gemetar memegang rokok yang hampir habis terbakar. Ia baru saja kabur dari villa setelah baku tembak. Sebelum, raut wajahnya penuh ketakutan, tapi juga ada penyesalan yang sulit disembunyikan. Di atas meja, sebuah buku catatan lusuh terbuka. Di dalamnya tertulis daftar transaksi, nama-nama orang penting, dan angka uang dalam jumlah besar. Semua itu milik Reno, sang bos yang selama ini ia layani. Catatan itu diselamatkannya saat kabur, entah karena insting atau karena hati kecilnya tidak lagi mampu menanggung semua kebusukan. Yanto tahu, selama ini ia ikut terlibat dalam banyak hal gelap. Ia sering menutup mata, berpikir selama mendapat bagian uang, semua akan baik-baik saja. Namun kematian Ilham membuat batinnya terguncang. Ia merasa seolah telah ikut menjerumuskan seorang pria baik ke dalam kuburan. Sementara itu, di kantor polisi, Kompol Satria tengah memimpin evaluasi hasil operasi villa. Beberapa anak buah Reno sudah ditahan dan sedang diperiksa. Laptop yang berhasil diamankan menunjukkan adanya arus uang mencurigakan ke beberapa rekening fiktif. Namun, bukti itu masih butuh penguat, dan saksi kunci tetap menjadi yang paling dicari. Kalau kita tidak bisa mendapatkan saksi dari lingkaran dalam, Reno akan lolos lagi, ucap Satria dengan nada serius. Belum sempat ia melanjutkan, seorang anggota melapor bahwa ada seorang pria datang ke pos polisi dengan wajah panik. Ia mengaku tahu soal Reno dan membawa catatan penting. Nama pria itu, Yanto. Satria langsung bergerak cepat. Ia menemui Yanto di ruang kecil tanpa jendela. Yanto terlihat pucat, keringat dingin bercucuran di dahinya. Buku catatan lusuh itu ia letakkan di meja. Saya tidak tahan lagi, Pak. Semua ini sudah terlalu jauh. Reno bukan orang yang kalian kira. Dia memang pelaku utama.
ucap Yanto dengan suara parau. Satria menatapnya tajam. Kenapa baru sekarang bicara? Selama ini kau ikut menikmati uang kotor itu. Yanto menunduk. Saya salah. Saya pengecut. Tapi dia orang baik, Pak. Saya tidak bisa tidur sejak kejadian itu. Reno menyuruh kami menculik dan menghabisinya. Kalau saya diam, berarti saya sama saja dengan pembunuh. Satria membuka lembar demi lembar catatan. Semua detail tertulis jelas. Jumlah uang, waktu transaksi, nama penerima, bahkan kode perintah yang biasa digunakan Reno. Catatan itu bisa menjadi senjata ampuh. Kalau kau bersedia bersaksi di pengadilan, ini bisa menjatuhkan Reno. Tapi ingat, risikonya besar. Nyawamu bisa jadi target berikutnya. Kata Satria dengan nada hati-hati. Yanto menghela napas panjang. Saya sudah siap, Pak. Saya hanya ingin satu hal. Jangan sampai keluarga saya ikut jadi korban. Mendengar itu, Satria segera menyiapkan. Yanto dipindahkan ke tempat aman dan masuk ke program saksi. Identitasnya dirahasiakan. Hanya beberapa orang di tim khusus yang tahu keberadaannya. Sementara Yanto mulai memberikan keterangan detail. Reno sedang duduk di ruangan. Rahasianya, marah besar mendengar kabar penggerebekan villa. Ia tahu beberapa anak buahnya sudah ditangkap. Namun yang membuatnya resah adalah kabar bahwa Yanto menghilang. Cari dia. Sampai ke lubang semut pun? Seret Yanto kembali ke sini. Bentaknya pada anak buah yang masih tersisa. Reno sadar. Jika Yanto benar-benar membelot, semua kekuasaannya bisa runtuh. Ia bukan hanya kehilangan uang, tapi juga jaringan yang selama ini dilindungi oleh ketakutan dan loyalitas. Sekali ada yang berani melawan, yang lain mungkin ikut membocorkan rahasia. Di sisi lain, penyelidikan polisi semakin solid. Keterangan Yanto digabung dengan data dari laptop dan rekaman di villa. Puzzle mulai tersusun. Nama Reno Jealous muncul sebagai otak penculikan Ilham. Bahkan terungkap juga bahwa ia terlibat dalam beberapa kasus lama yang selama ini tidak pernah tersentuh hukum. Namun, jalan menuju penangkapan tidak akan mudah. Reno masih punya koneksi kuat di kalangan pejabat dan aparat nakal. Setiap langkah polisi berpotensi bocor sebelum waktunya. Satria memahami betul hal itu. Maka, ia menyiapkan strategi baru. Reno harus ditangkap dengan cara yang tidak memberinya kesempatan kabur atau menghapus jejak. Semua harus dilakukan cepat, tepat, dan rahasia. Di malam yang sama, Yanto duduk di kamar persembunyian dengan wajah muram. Meski sudah ada penjagaan ketat, ia tetap merasa takut. Tidurnya selalu terganggu mimpi buruk. Suara jeritan Ilham seolah masih terdengar di telinganya. Semoga ini bisa menebus dosa saya. Gumamnya lirih. Di kejauhan, Reno yang masih bebas merencanakan langkah balasan. Amarahnya semakin membara. Ia bukan hanya ingin menghabisi Yanto, tapi juga siap melawan siapapun yang mencoba menggulingkannya. Pertarungan belum berakhir. Justru baru memasuki fase paling berbahaya. Karena kini kedua pihak soma-soma merasa waktu mereka semakin sedikit. Malam itu suasana kota terasa lebih mencekam dari biasanya. Di markas kecil yang digunakan sebagai pos rahasia, Kompol Satria menerima kabar bahwa Reno tidak tinggal diam. Beberapa informan menyebut ada pergerakan orang-orang suruhan Reno di sekitar kota. Target mereka hanya satu, mencari keberadaan Yanto. Satria menatap layar peta digital di depannya. Titik-titik merah menunjukkan lokasi anak buah Reno yang terdeteksi. Jumlah mereka tidak sedikit. Mereka tahu Yanto ada di bawah perlindungan kita, ucap Satria dengan wajah serius. Di ruangan berbeda, Yanto duduk dengan wajah pucat. Dua anggota polisi berjaga ketat di pintu. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk. Setiap suara dari luar membuatnya kaget. Pak, kalau mereka berhasil menemukan saya, habislah saya, ucapnya dengan suara bergetar. Seorang penyidik mencoba menenangkan. Tenang Yanto, selama kau bekerja sama, kami akan lindungi. Ingat, kesaksianmu bisa menghancurkan Reno. Namun, Yanto tahu, perlindungan tidak akan menjamin sepenuhnya. Reno terlalu berkuasa dan memiliki orang di mana-mana. Ia khawatir keberadaannya akan bocor kapan saja. Sementara itu, Reno duduk di ruang pribadinya. Wajahnya dingin, matanya tajam penuh amarah. Telepon genggamnya berdering, dan ia menerima laporan dari bawahannya. Yanto sudah dalam perlindungan polisi. Bos, mereka memindahkannya ke tempat aman. Reno menggertakkan gigi. Tidak ada tempat aman di negeri ini. Cari tahu siapa komandannya, siapa yang mengatur operasi itu. Saya ingin nama mereka, dan siapkan orang untuk memberi peringatan. Instruksi itu segera dijalankan. Malam itu juga, rumah seorang anggota polisi yang terlibat dalam penyidikan dilempari bom Molotov. Beruntung tidak ada korban jiwa. Tapi pesan, sudah jelas Reno tidak main-main.
Berita serangan itu cepat menyebar. Media mulai menyoroti bahwa ada pihak kuat yang berusaha menghalangi proses hukum. Masyarakat geram, menuntut polisi bertindak tegas. Tekanan semakin besar, baik dari publik maupun pimpinan kepolisian. Satria merasakan beban itu di pundaknya. Ia tahu pertarungan ini bukan lagi sekadar kasus penculikan, tapi juga perang melawan jaringan kriminal yang terorganisir. Bukan hanya reputasi kepolisian yang hancur, tapi nyawa orang-orang yang berani melawan Reno juga akan melayang di tengah situasi genting. Yanto dipanggil untuk memberikan keterangan resmi. Ia menceritakan dengan detail bagaimana Reno merencanakan penculikan Ilham. Ia menjelaskan pertemuan di sebuah gudang, kode-kode yang digunakan, hingga instruksi langsung dari Reno. Setiap kata dicatat rapi dalam berita acara. Ilham sebenarnya tidak melawan, dia hanya bingung dan ketakutan. Tapi Reno bilang, jangan beri kesempatan. Dia takut Ilham melapor soal transaksi mencurigakan di kantor cabang. Ucap Yanto dengan suara bergetar. Satria menatapnya dalam-dalam dengan kesaksian. Ini, ditambah bukti catatan yang kau bawa, kita punya dasar kuat untuk menangkap Reno. Tapi kau harus siap menghadapi sidang. Reno pasti akan menyerang balik. Yanto mengangguk pelan. Saya tidak peduli lagi, Pak. Hidup saya sudah hancur. Yang penting kebenaran keluar. Namun, ancaman nyata semakin dekat. Malam harinya, sebuah mobil mencurigakan terlihat berputar-putar di sekitar lokasi persembunyian Yanto. Polisi yang berjaga berhasil menggiring mobil itu pergi, tapi jelas pesan yang disampaikan. Mereka tahu Yanto ada di sana. Satria akhirnya memutuskan langkah drastis. Yanto harus dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman. Operasi dilakukan tengah malam, dengan konvoi kecil tanpa tanda khusus. Namun Satria tahu, setiap pergerakan berisiko terendus. Di sisi lain, Reno mulai menyiapkan langkah besar. Waktunya tidak banyak. Polisi sudah semakin dekat, bukti semakin kuat. Jalan satu-satunya untuk bertahan adalah menyingkirkan Yanto sebelum ia sempat bersaksi di pengadilan. Kalau Yanto hilang, mereka tidak punya saksi kunci. Ucap Reno pada anak buahnya, kita hanya perlu satu kesempatan. Jangan gagal. Anak buahnya mengangguk, siap menerima perintah. Malam itu, mereka bergerak dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di tengah perjalanan memindahkan Yanto, konvoi polisi melintas di jalan sepi. Lampu jalan redup, suasana mencekam. Tiba-tiba, dari arah berlawanan, sebuah truk besar muncul dan berhenti mendadak, menutup jalan. Dari balik pepohonan, beberapa orang bersenjata keluar, mengarahkan senjata ke arah mobil polisi. Serangan! Teriak salah satu anggota. Baku tembak pun pecah di jalanan gelap. Peluru berdesingan, kaca mobil pecah, suara teriakan bercampur dengan deru mesin. Polisi berusaha melindungi Yanto, tapi serangan begitu terkoordinasi. Yanto bersembunyi di kursi belakang, tubuhnya gemetar hebat. "Pak, saya akan mati malam ini kan?" bisiknya lirih. Satria yang berada di mobil depan segera turun, memberi aba-aba perlawanan. Meski jumlah mereka kalah, semangat anak buahnya tidak surut. Mereka tahu, melindungi Yanto berarti melindungi kebenaran. Pertempuran berlangsung sengit. Jalanan berubah menjadi medan perang kecil. Api dari ledakan kecil terlihat. Di kejauhan, udara dipenuhi bau mesiu. Situasi makin genting, nyawa Yanto benar-benar terancam. Jalanan sepi malam itu berubah menjadi lautan api. Dentuman senjata saling bersahutan, membuat suasana mencekam. Mobil polisi yang membawa Yanto berlubang di beberapa sisi, kaca pecah berhamburan. Para anggota berusaha membalas tembakan sambil menjaga agar Yanto tidak tersentuh. Kompol Satria bergerak cepat. Ia berjongkok di balik pintu mobil yang terbuka, mengarahkan pistolnya dengan tenang. Setiap peluru yang dilepaskan mengenai sasaran. Namun lawan mereka bukan orang sembarangan. Anak buah Reno jelas sudah terlatih dan tidak takut mati. Amankan. Yanto, jangan biarkan dia keluar dari kendaraan, teriak Satria dengan suara lantang. Dua anggota segera menarik tubuh Yanto agar tetap merunduk di kursi belakang. Wajah Yanto pucat, tangannya gemetar tak terkendali. "Pak, saya tidak sanggup lagi. Mereka benar-benar ingin membunuh saya. Tolong selamatkan saya," katanya lirih. Satria menatapnya singkat, lalu menjawab dengan tegas, "Kau akan selamat. Percayalah pada kami." Pertempuran makin sengit. Salah satu ban mobil polisi ditembak hingga kempes. Kendaraan oleng, nyaris terguling. Dengan cepat, anggota lain melemparkan granat asap untuk menutupi pandangan lawan. Jalanan dipenuhi kabut tebal. Suara batuk bercampur dengan tembakan yang membabi buta. Di balik asap itu, Satria tahu mereka harus segera mengambil keputusan. Jika bertahan di tempat, mereka pasti habis. Kita tembus saja. Tidak ada pilihan lain, ucapnya. Seorang sopir polisi memberanikan diri menginjak gas kuat-kuat. Mobil yang membawa Yanto menerobos kabut,
menabrak salah satu kendaraan musuh yang melintang di jalan. Benturan keras terdengar, membuat jalanan bergetar. Beberapa orang terlempar, namun polisi berhasil melewati blokade. Sayangnya, situasi tidak berakhir begitu saja. Dari arah lain, motor-motor dengan pengendara bertopeng mengejar. Mereka menyalakan lampu sorot terang, membuat Yanto semakin panik. "Pak, mereka mengejar! Kita tidak akan lolos!" Satria menggertakkan gigi. Ia menarik senjatanya keluar jendela, melepaskan tembakan ke arah ban motor. 2 kendaraan berhasil tumbang, namun sisanya terus mendekat. Situasi benar-benar seperti Karen dalam film. Sementara itu, Reno menerima laporan melalui telepon genggam. "Bos, kami hampir dapat Yanto, tapi polisi melawan habis-habisan. Mereka masih melindunginya." Reno terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara dingin, "Kalau malam ini kalian gagal, jangan pernah kembali." Ancaman itu membuat anak buahnya semakin brutal. Mereka menembak membabi buta, bahkan berusaha menabrak mobil polisi. Jalan raya menjadi medan perburuan yang penuh bahaya. Di tengah kejaran itu, Yanto mulai menangis. "Saya menyesal, Pak. Kalau saya tahu semua ini akan begini, saya lebih baik kabur dari awal." Satria menoleh sebentar, menatapnya dengan tajam. "Jangan bicara begitu. Kau sudah memilih jalan yang benar. Reno harus dihentikan, dan hanya kau yang bisa membuka semua kedoknya." Air mata Yanto mengalir deras. Namun dalam hatinya ia sadar, ucapan Satria benar. Jika ia menyerah, semua pengorbanan Ilham akan sia-sia. Setelah kejaran panjang, akhirnya konvoi polisi berhasil mencapai jalan utama yang lebih ramai. Sirene dinyalakan, menarik perhatian masyarakat sekitar. Orang-orang berhamburan keluar rumah melihat keributan itu. Menyadari kondisi mulai tidak aman, para pengejar memilih kabur sebelum polisi lain datang memperkuat. Mobil yang membawa Yanto berhenti di depan sebuah kantor polisi sektor kecil. Semua turun dengan tergesa-gesa. Yanto masih gemetar hebat, namun kali ini ia merasa sedikit lega. Untuk sementara, nyawanya selamat di ruang dalam kantor polisi itu. Satria duduk sambil mengusap wajahnya yang penuh keringat. Ini tidak bisa dibiarkan. Reno sudah terlalu jauh. Dia bukan hanya mengancam saksi, tapi juga menyerang aparat negara. Seorang perwira muda menimpali. "Kita harus bergerak cepat, Pak. Kalau tidak, besok bisa saja ada korban lain." Street mengangguk. "Saya akan ajukan penangkapan Reno malam ini juga. Kita punya bukti cukup. Tidak ada alasan untuk menunda." Keputusan itu menjadi titik balik. Malam itu juga, surat perintah resmi diproses. Pasukan khusus disiapkan lengkap dengan kendaraan taktis. Target mereka jelas, menangkap Reno hidup-hidup. Sementara itu, di markasnya, Reno belum tahu bahwa polisi sudah bergerak cepat. Ia masih yakin bisa mengendalikan keadaan. Dan gentenong, ia duduk sambil menyalakan cerutu, seolah yakin bahwa tidak ada yang mampu menjatuhkannya. "Yanto mungkin selamat hari ini," ucap Reno sambil tersenyum tipis. Tapi besok, siapa yang bisa menjamin? Ia tidak sadar. Justru dirinya yang sedang diburu. Malam semakin larut. Operasi besar sudah disiapkan. Senjata diminyaki, rompi anti peluru dipasang, komunikasi diamankan. Satria berdiri di depan anak buahnya. "Ingat, target kita berbahaya. Jangan remehkan. Tapi ingat juga, kita membawa nama hukum. Reno harus diadili, bukan dieksekusi. Jangan ada peluru nyasar." Pasukan menjawab serempak dengan semangat. Hudra dipenuhi ketegangan, seakan badai besar akan segera pecah di kejauhan. Sirena kendaraan mulai meraung, menuju ke satu titik yang sama. Markas besar Reno. Markas besar Reno terletak di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Dari luar, bangunan itu terlihat seperti tempat penyimpanan biasa. Namun di balik tembok beton yang tinggi, ada puluhan orang bersenjata lengkap. Mereka berjaga dengan disiplin, seakan tahu sesuatu yang besar akan terjadi malam itu. Kompol Satria berdiri di depan kendaraan taktis, memberi arahan terakhir. Wajahnya tegas, namun sorot matanya menunjukkan kewaspadaan penuh. "Kita harus bergerak cepat. Jangan beri kesempatan Reno kabur. Ingat, tangkap hidup-hidup. Semua harus sesuai prosedur." Anggota pasukan khusus mengangguk serempak. Senjata mereka siap, helm terpasang, dan komunikasi radio menyala. Ketegangan terasa di udara. Malam itu tidak ada ruang untuk kesalahan. Di dalam gudang, Reno sedang duduk santai. Ia ditemani beberapa orang kepercayaannya. Cerutu di tangannya masih menyala, sementara ia menatap peta kecil yang digelar di meja. Polisi pasti sudah bergerak, tapi mereka tidak tahu. Tempat ini sudah saya persiapkan sejak lama. Seorang anak buahnya bertanya dengan ragu. "Bos, apa tidak sebaiknya kita kabur saja sebelum mereka datang? Jalan belakang masih bisa dipakai." Reno menatapnya tajam. "Kabur? Itu bukan gaya saya. Kalau mereka berani datang ke sini, mereka
akan pulang dengan mayat. Ingat itu. Ketika jarum jam mendekati tengah malam, operasi dimulai. Pasukan polisi mengepung gudang dari berbagai sisi. Lampu sorot dinyalakan, membuat suasana gelap berubah terang benderang. Sirene meraung keras, memberi tanda bahwa tidak ada lagi jalan keluar. "Reno, kau dikepung. Serahkan diri sekarang juga!" teriak salah satu perwira lewat pengeras suara. Jawaban yang datang hanyalah suara tembakan. Peluru menembus udara, mengenai salah satu kendaraan polisi. Pecahan kaca beterbangan. Itu artinya Reno memilih perang terbuka. Satria segera memberi komando. Taktik 2, tutupi dari sisi kanan. Jangan biarkan mereka menembus barisan. Pertempuran pecah. Suara tembakan saling bersahutan. Polisi bergerak teratur menaikkan posisi. Lawan sedikit demi sedikit. Namun anak buah Reno jelas sudah menyiapkan pertahanan. Dari jendela gudang, mereka menembakkan senjata otomatis tanpa henti. Salah satu pasukan polisi hampir terkena peluru, namun berhasil berlindung di balik tembok. "Beton, Pak. Mereka menggunakan senjata berat. Tidak mudah masuk," teriaknya melalui radio. Satria tetap tenang. "Kita gunakan gas air mata. Bikin mereka keluar dari sarangnya." Beberapa tabung gas dilemparkan ke dalam gudang. Dalam hitungan detik, asap tebal mulai memenuhi ruangan. Suara batuk terdengar dari dalam. Beberapa anak buah Reno berlari keluar, sambil terhayang-hung, lalu segera ditangkap. Namun Reno tidak bergeming. Dengan wajah dingin, ia tetap duduk di kursinya. "Biarkan mereka keluar. Aku tetap di sini. Kalau polisi ingin aku menyerah, mereka harus masuk sendiri." Taktik itu berbahaya. Pasukan harus bergerak masuk untuk menjemputnya. Satria memimpin langsung. Dengan rompi anti peluru dan senjata di tangan, ia melangkah ke dalam gudang. Suasana di dalam gelap dan penuh asap. Lampu senter menyorot ke segala arah. Bau mesiu bercampur dengan gas membuat napas terasa berat. Dari balik kegelapan, suara tawa Reno terdengar. "Akhirnya datang juga Satria," ucap Reno dengan nada mengejek. "Aku sudah menunggumu." Satria menoleh ke arah suara itu. Di ujung ruangan, Reno berdiri dengan pistol di tangannya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Kau pikir bisa menjatuhkanku hanya dengan membawa pasukan polisi? Kau salah besar. Permainanmu sudah selesai, Reno," jawab Satria tegas. "Kau terlibat penculikan, pembunuhan, dan banyak tindak kejahatan lain. Menyerahlah." Sebelum terlambat, Reno tertawa keras. "Menyerah tidak pernah ada dalam kamusku. Kalau aku jatuh, aku akan jatuh dengan cara yang kuinginkan." "Dengen, cepat!" Reno mengangkat pistol dan melepaskan tembakan. Peluru melesat, hampir mengenai kepala Satria. Untungnya, Satria lebih sigap. Ia berguling ke samping, lalu membalas tembakan. Duel sengit terjadi di dalam gudang. Kedua pria itu saling menembak dan berlindung di balik tiang beton. Suara dentuman begitu keras hingga menggema ke seluruh ruangan. Di luar, pasukan polisi menunggu. Dengon, mereka tidak bisa sembarangan masuk, karena pertarungan berlangsung sangat dekat. Nasib Satria benar-benar dipertaruhkan. Peluru terakhir Reno akhirnya habis. Ia terdiam sejenak, lalu melemparkan pistolnya ke lantai. Nemonduk menyerah. Ia meraih sebilah pisau besar dari balik meja. "Kalau tidak bisa dengan peluru, biar aku habisi kau dengan cara lama." Satria bersiap. Senjatanya masih terisi. Namun ia sadar menembak Reno berarti mengakhiri semuanya secara instan. Ia ingin Reno hidup, agar bisa membuka semua rahasia kejahatannya. Di pengadilan, keduanya pun berhadapan. Reno maju perlahan. Pisau di tangannya berkilat terkena cahaya senter. Satria mengangkat pistolnya, tapi menahan pelatuk. "Jangan paksa aku menembakmu, Reno." Reno tersenyum dingin. "Kebesar." Ia melompat maju, menebas dengan pisau. Satria berhasil menangkis dengan lengan, meski rompinya sedikit tergores. Dengan refleks cepat, ia menendang tubuh Reno hingga jatuh ke lantai. Pisau terlepas bergularja, pasukan polisi segera masuk, mengarahkan senjata mereka ke tubuh Reno. "Angkat tanganmu," teriak salah satu anggota. Reno tertawa terbahak-bahak meski tubuhnya terbaring di lantai. "Kalian pikir ini akhir? Tidak semudah itu. Masih banyak yang berdiri di belakangku." Satria mendekat, memborgol tangannya dengan tegas. "Kali ini permainanmu benar-benar selesai." Pagi itu, halaman markas kepolisian dipenuhi awak media. Kamera, mikrofon, dan lampu sorot mengarah pada satu titik. Pintu kendaraan tahanan yang baru saja berhenti. Dari dalam, Reno diturunkan dengan tangan terborgol, dikawal ketat oleh polisi. Wajahnya masih menunjukkan senyum sinis, seolah ia tidak peduli dengan sorotan publik. Kompol Satria berjalan di sampingnya, menjaga dengan kewaspadaan penuh. Begitu Reno dibawa masuk ke ruang pemeriksaan,
Satria langsung memberikan keterangan singkat kepada wartawan. Tersangka Reno ditangkap setelah baku tembak semalam. Kini ia dalam proses penyidikan. Kami akan mengusut seluruh jaringan yang terlibat. Penangkapan itu langsung menyebar luas. Publik yang selama ini bertanya tentang kematian Ilham, akhirnya merasa sedikit lega. Semua mata tertuju pada proses hukum yang akan menyingkap siapa saja di balik kejahatan ini. Di rumah keluarga Ilham, suasana haru menyelimuti ruang tamu. Ibu Ilham duduk di kursi dengan wajah letih. Namun ada sedikit senyum lega. "Akhirnya, anakku mendapat keadilan," katanya pelan. Di samping Nia, istri Ilham menggenggam erat foto suaminya. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan semata karena kehilangan, melainkan karena harapan baru. Hari-hari berikutnya, persidangan dimulai. Ruang sidang penuh sesak, tidak hanya oleh keluarga korban, tapi juga masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya kasus besar ini. Reno duduk di kursi terdakwa dengan sikap angkuh. Sesekali ia tersenyum sinis ke arah pengunjung sidang, seakan ingin menunjukkan bahwa ia masih berkuasa. Jaksa penuntut membacakan dakwaan panjang, penculikan, penyiksaan, pembunuhan, berencana, serta keterlibatannya dalam jaringan kejahatan terorganisir. Satu persatu bukti ditunjukkan, rekaman percakapan, laporan keuangan gelap, hingga kesaksian para anak buahnya yang sudah lebih dulu menyerah. Reno tetap tenang. "Semua itu fitnah," ucapnya berkali-kali. Namun bukti yang ditumpuk terlalu kuat untuk ia bantah. Kesaksian terakhir yang mengejutkan datang dari seorang mantan tangan kanannya, yang akhirnya memutuskan berbicara demi meringankan hukuman. "Semua perintah datang dari Reno," kata pria itu lantang. "Dialah yang memerintahkan penculikan Ilham. Karena Ilham menolak bekerja sama dalam pencucian uang. Ilham dianggap penghalang, maka dia harus disingkirkan." Ruang sidang menjadi hening. Keluarga Ilham menunduk, air mata kembali jatuh. Namun, kali ini ada kejelasan. Mereka tahu kebenaran yang selama ini tertutup. Pengacara Reno berusaha keras membantah, namun bukti semakin menumpuk. Setelah beberapa minggu persidangan berjalan, akhirnya majelis hakim membacakan putusan. Menimbang seluruh bukti dan kesaksian yang ada, terdakwa Reno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan berencana. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Ketukan palu terdengar keras. Reno terdiam. Wajahnya kehilangan senyum angkuhnya. Untuk pertama kali, ia terlihat benar-benar tak berdaya. Di luar ruang sidang, keluarga Ilham berpelukan. Istri Ilham menangis sambil berkata lirih, "Keadilan akhirnya datang, meski tidak bisa mengembalikan suamiku." Kompol Satria yang ikut hadir menghampiri mereka. Dengan nada tenang ia berkata, "Saya tahu rasa kehilangan itu tidak akan pernah hilang. Tapi percayalah, perjuangan almarhum tidak sia-sia. Kejujuran dan keberaniannya telah membuka jalan untuk membongkar kejahatan besar ini." Kata-kata itu membuat suasana semakin haru. Semua orang yang hadir merasakan betapa mahalnya harga sebuah keadilan. Beberapa bulan kemudian, kasus itu masih terus menjadi bahan pembicaraan. Media menyorot bagaimana kematian seorang kepala cabang bank bisa membuka tabir jaringan kriminal besar yang melibatkan banyak pihak. Nama Ilham dikenang bukan hanya sebagai seorang bankir, tetapi sebagai simbol kejujuran yang berani melawan arus. Di makam sederhana tempat Ilham dimakamkan, keluarga sering datang membawa bunga. Suasana selalu hening, namun di antara tangis dan doa, ada rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan. "Kau pergi terlalu cepat," bisik sang ibu suatu sore, "tapi kebenaran akhirnya memihakmu." Kompol Satria, yang juga sering datang ke makam itu, berdiri dengan diam. Ia menatap batu nisan sambil mengingat kembali semua perjuangan yang sudah dilalui. Dalam hatinya, ia berjanji akan terus menjaga agar hukum tidak tunduk pada kekuasaan, dan keadilan tidak lagi dipermainkan. Malam turun, angin bertiup pelan. Kehidupan berjalan lagi, namun kisah ini meninggalkan pelajaran yang tidak akan mudah dilupakan, bahwa kejujuran mungkin berisiko, tapi pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan celahnya.